Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Johannes Samosir, NPM 2001-020021, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan konsep dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini menekankan pada aktivitas peserta didik secara optimal. Artinya, pembelajaran menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional, dan aktivitas intelektual. Seorang peserta didik yang tampaknya hanya diam saja tidak berarti memiliki kadar pembelajaran berorientasi aktivitas peserta didik yang rendah dibandingkan dengan seorang yang sibuk mencatat. Sebab mungkin saja yang duduk itu secara mental aktif, misalnya menyimak, menganalisis dalam pikirannya. Sebaliknya, peserta didik yang sibuk mencatat tidak bisa dikatakan memiliki kadar pembelajaran atau aktivitas yang tinggi jika yang bersangkutan hanya sekedar secara fisik aktif mencatat, tidak diikuti oleh aktivitas mental dan emosional. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik juga menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Artinya, dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, pembentukan peserta didik secara keseluruhan merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini tidak menghendaki pembentukan peserta didik yang secara intelektual cerdas tanpa diimbangi dengan sikap dan keterampilan, dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna melalui pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik agar lebih bermakna melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya, dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang dicapai, yang bukan hanya berbentuk manusia dan yang cerdas, akan tetapi juga lebih penting adalah pembentukan manusia yang bertakwa dan memiliki keterampilan di samping memiliki sikap budi luhur. Maka pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini merupakan pendekatan yang sangat cocok dikembangkan. Peran peserta didik dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik atau PBAS. Kekeliruan yang kerap muncul adalah adanya anggapan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, peran pendidik semakin berkurang. Anggapan semacam ini tentu saja tidak tepat, sebab walaupun pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan aktivitas peserta didik, tidak berarti mengakibatkan kurangnya peran dan tanggung jawab pendidik. Baik pendidik maupun peserta didik sama-sama harus berperan penuh, oleh karena peran mereka sama-sama sebagai subjek belajar. Adapun yang membedakannya hanya terletak pada tugas yang harus dikerjakan. Dalam implementasi pembelajaran ini, pendidik tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada peserta didik. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar peserta didik belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dituntut pendidik untuk kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan kegiatan mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar peserta didik. Dalam upaya itu ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pendidik antara lain. Yang pertama, menggunakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Artinya, tujuan pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh pendidik, akan tetapi diharapkan peserta didik pun terlibat dalam menentukan dan merumuskannya. Yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama-sama. Artinya, tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya ditentukan pendidik tetapi juga peserta didik. Hal ini dilakukan untuk memupuk tanggung jawab peserta didik.
Biasanya, manakala peserta didik terlibat dalam menentukan jenis tugas dan batas akhir penyelesaiannya, peserta didik akan lebih bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan yang harus dilakukan. Dengan pemberitahuan rencana pembelajaran, maka peserta didik akan semakin paham apa yang harus dilakukannya. Dan yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada peserta didik yang memerlukannya. Pendidik perlu menyadari bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang beragam. Karena itu pendidik harus memiliki kontrol apalagi terhadap peserta didik yang dianggap lambat dalam belajar. Yang kelima, memberi motivasi, mendorong peserta didik untuk belajar melalui pengajuan pertanyaan. Yang keenam, membantu peserta didik dalam menarik kesimpulan dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Pendidik tidak menyimpulkan sendiri pokok bahasan yang telah dipelajari. Selain peran-peran di atas, masih banyak tugas yang menjadi tanggung jawab pendidik. Pendidik tidak hanya menempatkan diri sebagai sumber informasi, tetapi berperan sebagai petunjuk dan fasilitator dalam memanfaatkan sumber belajar. Penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar, pada pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Keaktifan peserta didik ada yang dapat diamati secara langsung seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, mengumpulkan data, dan lainnya. Namun ada juga yang tidak dapat diamati seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Untuk dapat mengetahui apakah pembelajaran memiliki kadar pembelajaran dengan aktivitas peserta didik yang tinggi, sedang, rendah dapat dilihat dari kinerja penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kriteria tersebut menggambarkan sejauh mana keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, baik dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, maupun dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Semakin peserta didik terlibat dalam ketiga aspek tersebut, maka kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik akan semakin tinggi. Kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dapat dilihat dari proses perencanaan. Yang pertama, adanya keterlibatan peserta didik dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta pengalaman dan motivasi yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, adanya keterlibatan peserta didik dalam menyusun rancangan pembelajaran. Dan yang ketiga, adanya keterlibatan peserta didik dalam menentukan dan memilih sumber belajar yang diperlukan. Yang keempat, adanya keterlibatan peserta didik dalam menentukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan digunakan. Kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dilihat dari proses pembelajaran. Yang pertama, adanya keterlibatan peserta didik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian dan motivasi peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta didik belajar secara langsung atau experiential learning. Dalam proses pembelajaran secara langsung, konsep dan prinsip diberikan melalui pengalaman nyata seperti meraba, merasakan, mengoperasikan, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya keinginan peserta didik untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Dan yang terakhir, terjadinya interaksi multi arah baik antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dan pendidik. Lingkungan belajar merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Ada dua hal yang termasuk dalam faktor lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Lingkungan fisik meliputi keadaan dan kondisi sekolah, misalnya jumlah kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, kamar kecil yang tersedia, serta di mana lokasi sekolah itu berada. Apabila sekolah terletak di dekat terminal atau pasar yang bising, misalnya
tentunya akan mempengaruhi kenyamanan anak dalam belajar. Contoh lingkungan fisik yang lain yaitu keadaan dan jumlah pendidik. Keadaan pendidik misalnya kesesuaian bidang studi melatar belakangi pendidik dengan mata pelajaran yang diberikannya. Seorang pendidik lulusan pendidikan teknik misalnya akan mempengaruhi kinerja manakala ia mengajar bidang olahraga. Demikian juga halnya seorang yang tidak pernah belajar ilmu pendidikan tidak akan optimal manakala harus mengajar di depan kelas, bagaimanapun hebatnya kualitas orang tersebut. Lingkungan psikologis diantaranya iklim sosial yang ada di lingkungan sekolah itu. Misalnya keharmonisan hubungan antara pendidik dengan pendidik, antara pendidik dengan kepala sekolah, termasuk keharmonisan pihak sekolah dengan orang tua. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik merupakan pendekatan pembelajaran yang memerlukan usaha dari setiap orang yang terlibat. Oleh karena itu, tidak mungkin pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan dengan sempurna manakala tidak terjadi hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat. Langkah pelaksanaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik sebagai strategi pembelajaran yang merupakan suatu perencanaan memiliki langkah-langkah pelaksanaannya. Berikut langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran peserta dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Yang pertama, pendidik membuka kegiatan pembelajaran sebagai langkah awal pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada peserta didik. Kedua, pendidik sedikit menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. Kemudian, peserta didik berdiskusi untuk mencari sumber belajar dan alat pendukung yang berkaitan dengan kompetensi yang akan dicapai tersebut. Pendidik juga selalu memotivasi peserta didik untuk terus terlibat berpartisipasi dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih, sehingga hanya pendidik yang merumuskan tujuan pembelajaran, tetapi peserta didik juga ikut menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik membantu peserta didik mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajarnya berhubungan dengan masalah tersebut, menetapkan topik, tugas, dan jadwal, dan lain-lain. Keempat, pendidik dan peserta didik menyusun tugas-tugas belajar bersama-sama. Artinya, tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya ditentukan pendidik, tetapi juga peserta didik. Hal ini dilakukan untuk memupuk tanggung jawab peserta didik. Biasanya manakala peserta didik terlibat dalam menentukan jenis tugas dan batas akhir penyelesaiannya, peserta didik akan lebih bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Yang kelima, peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah yang sedang didiskusikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang ketujuh, pendidik mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran dan membantu peserta didik dalam merencanakan penyiapan penyelesaian tugas dan membantu peserta didik berbagi tugas dengan temannya. Yang ketujuh, pendidik memberikan penjelasan terhadap materi yang sedang dipelajari dan memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sebagai partisipasi aktif peserta didik. Kemudian peserta didik bersama-sama dengan pendidik menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, sekianlah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih.